Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Triandini Safira. Saya Rosiana Salwa Asrifa. Perkenalkan, saya Sabrina Konita Putri Prasetya. Nama saya Sylvia Tias Anggraini, jadi kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang self. Pada presentasi hari ini kita akan membahas 5 subbab. Yang pertama yaitu WMI, yang kedua ada self-knowledge, yang ketiga ada self-esteem, yang keempat ada self-presentation, dan kelima yaitu social comparison. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama yaitu Who am I. Sebelum menjelaskan bab ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari konsep diri dan self. Pertama terkait dengan self. Self dapat digambarkan sebagai sebuah kepribadian yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap persepsi, pemikiran, kepercayaan, dan perasaan terkait dirinya sendiri. Self memiliki beberapa aspek, antara lain yang pertama, ada fisik, psikologis, sosiokultural, dan juga spiritual. Terkait dengan konsep diri merupakan suatu penggambaran seseorang terkait dengan aspek diri sendiri. Aspek-aspek tersebut antara lain seperti keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang dicapai. Biasanya, penggambaran seseorang terkait dengan aspek diri sendiri ini juga menentukan bagaimana skema diri seseorang. Biasanya, konsep diri terbentuk dengan waktu yang cenderung lama, berdasarkan pada persepsi masing-masing pribadi tentang bagaimana seseorang tersebut membandingkan dirinya dengan orang lain. Konsep diri juga memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah konsep diri positif. Konsep diri positif sendiri memiliki definisi bahwa penggambaran seseorang dengan konsep diri positif ini biasanya ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengetahui ciri-ciri, pemahaman, dan penilaian yang akurat terkait dengan dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, menerima dirinya dengan apa adanya secara objektif dan realistis, dalam arti kata tidak merendahkan maupun melebih-lebihkan. Dan yang kedua adalah konsep diri negatif. Penggambaran seseorang dengan konsep diri negatif adalah kebalikannya. Hal tersebut antara lain tidak mampu untuk melihat dirinya secara objektif dan realistis, cenderung kurang mampu untuk menerima dirinya secara apa adanya, dan menilai diri cenderung berantakan sehingga lebih sering merendahkan diri sendiri karena terfokus kepada kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya mengenai Who am I, social identity versus personal identity. Terkait dengan identitas diri maupun konsep diri, dalam hal ini faktor genetik memainkan sebuah peran yang sebagian besar cenderung berdasar pada pembelajaran ketika melakukan interaksi-interaksi dengan orang lain, seperti keluarga, lingkungan sekitar, ataupun teman. Identitas diri juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kesadaran individu dalam menempatkan dan memberikan arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik dan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan identitas sosial, setiap individu akan selalu memiliki pandangan tentang bagaimana dirinya atau citra diri seperti apa yang akan ia bentuk. Definisi dari identitas sosial sendiri menurut Deux 1993 adalah sebuah definisi diri yang memandu bagaimana kita mengonseptualisasi dan mengevaluasi diri sendiri. Selain itu, menurut Sherman tahun 1994, berkaitan dengan aspek-aspek yang mencakup identitas sosial antara lain adalah nama, konsep diri, gender, hubungan interpersonal yang dimiliki individu seperti anak, pasangan, orang tua, afiliasi politik atau ideologi, dan lain-lain. Sedangkan jika menurut Jackson dan Smith tahun 1998, identitas sosial dapat dikonseptualisasikan paling baik dalam 4 dimensi, yaitu persepsi dengan konteks antar kelompok, daya tarik in-group, keyakinan, depersonalisasi, yang artinya adalah proses ketika individu meyakinkan diri bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan. Mungkin sekian penjelasan terkait materi Who am I dari saya. Terkait materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di bagian ini kita akan membahas aspek fungsi self. Yang pertama ada self-focusing, yakni tingkah laku yang mengarahkan perhatian seseorang kepada diri sendiri dan atau sekelilingnya. Menurut Fix and Taylor tahun 1991, self-focusing adalah kondisi saat kapanpun perhatian seseorang dapat diarahkan ke dalam dirinya sendiri atau pada dunia eksternal. Yang kedua ada self-monitoring, yakni pengaturan tingkah laku seseorang dengan dasar situasi eksternal seperti bagaimana orang lain bereaksi atau dengan dasar faktor internal seperti keyakinan, sikap, dan nilai.
Yang terakhir ada self-efficacy, yakni evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya dalam melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai self knowledge atau pengetahuan diri. Pengetahuan diri secara umum ini adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri, baik dalam bentuk perilaku atau dalam bentuk perasaan. Bagaimana sih cara mengetahui diri kita sendiri? Ternyata ada dua cara yang dapat disarankan menurut buku. Yang pertama ada introspeksi, yakni memikirkan faktor-faktor yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Secara pribadi akan sering merenungkan siapa sih kita. Yang kedua ada mengetahui self dari sudut pandang orang lain, menggunakan sudut pandang pengamat. Artinya kita ini sebagai pelakon dan ada orang sebagai pengamat. Nyatanya kita sebagai pelakon dengan kita orang lain sebagai pengamat ini memiliki fokus dan perhatian yang berbeda. Pengamat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kapan kita akan berperilaku seperti yang kita lakukan di masa lalu. Sebaliknya, kita sebagai pelakon akan cenderung lebih mengatribusikan sebab-sebab situasional atas perilaku kita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang self-esteem atau harga diri. Menurut Coppersmith, self-esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini diri sendiri mampu, penting, berhasil, dan berharga. Yang selanjutnya yaitu menurut Maslow, self-esteem merupakan suatu kebutuhan manusia yang memerlukan pemenuhan atau pemuasan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, kebutuhan terhadap self-esteem oleh Maslow ini dibagi menjadi dua, yaitu penghargaan diri terhadap diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Maslow juga mengemukakan bahwa sekali seseorang merasa dicintai dan memiliki rasa atau sense of belong, maka mereka akan mengembangkan kebutuhan untuk penghargaan atau need for esteem. Nah, dapat disimpulkan bahwa self-esteem ini merupakan salah satu bagian dari kepribadian seseorang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada the measurement of self-esteem atau pengukuran harga diri. Nah, di sini metode yang paling umum digunakan untuk mengukur harga diri seseorang itu biasanya menggunakan 10 item Rosenberg dari Rosenberg, yaitu di sini yang pertama ada saya merasa bahwa saya adalah orang yang berharga, setidaknya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Yang kedua yaitu saya merasa bahwa saya memiliki sejumlah kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu secara keseluruhan saya cenderung merasa bahwa saya gagal. 4 yaitu saya mampu melakukan banyak hal sebaik orang lain. 5. Saya merasa tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. 6. Saya mengambil sikap positif terhadap diri saya sendiri. 7. Secara keseluruhan, saya puas dengan diri saya sendiri. 8. Saya pasti merasa tidak berguna pada waktu-waktu tertentu. 9. Saya berharap saya bisa lebih menghargai diri saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu terkadang saya pikir saya tidak baik sama sekali. Nah, pada ukuran ini dengan 10 item ini orang diminta untuk memberikan sikap eksplisit mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Mengingat kebanyakan orang bisa menebak apa itu dinilai dengan item-item ini, 10 item ini. Nah, selanjutnya juga pengukuran harga diri itu bisa kita ukur lebih spesifik yaitu menggunakan
menilai harga diri dalam domain tertentu, seperti contohnya akademik, hubungan pribadi, penampilan, dan atletik. Dengan skor pada jenis harga diri yang lebih spesifik ini diprediksi oleh indikator kinerja di domain tersebut. Selanjutnya juga harga diri dapat diukur dari peristiwa kehidupan. Nah, ketika kita merenungkan pencapaian kita, harga diri bisa meningkat. Demikian juga mempertimbangkan kegagalan kita itu juga dapat merusak harga diri. Untuk misalnya ketika orang diingatkan tentang cara mereka gagal dalam menggapai cita-cita mereka. Nah, selanjutnya yaitu harga diri juga dapat diukur saat kita dikucilkan atau diabaikan oleh orang lain. Nah, itu dapat menjadi tolak ukur dan juga dapat menjadi masalah psikologis menyakitkan dan menyebabkan turunnya harga diri seseorang. Nah, selanjutnya yaitu is high self-esteem always beneficial? Itu apakah harga diri tinggi selalu menguntungkan? Mengingat banyak teknik yang telah dikembangkan untuk meningkatkan harga diri seseorang, itu masuk akal untuk bertanya apakah harga diri yang tinggi adalah tujuan penting yang harus kita semua perjuangkan. Nah, berbagai ilmuwan sosial telah menyarankan bahwa kurangnya harga diri yang tinggi atau harga diri rendah adalah akar dari banyak penyakit sosial, termasuk contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, sekolah yang buruk, yang kinerjanya buruk, depresi, dan gangguan makan. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa rendahnya harga diri seseorang mungkin bisa menjadi penyebab penting dari agresi dan kenegatifan umum terhadap orang lain. Namun bukti kuat kini telah terkumpul mendukung kesimpulan yang berlawanan bahwa harga diri yang tinggi dikaitkan dengan bullying, narsisme, ekshibionisme, dan agresi interpersonal. Selanjutnya, do women and men differ in their levels of self-esteem? Apakah wanita dan pria berbeda dalam levelnya dari harga diri? Banyak orang mungkin mengira bahwa pria memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada wanita. Mengapa psikologi sosial dapat memprediksi ini juga? Karena wanita menduduki posisi sosial status yang lebih rendah dan sering menjadi sasaran prasangka. Ini bisa memiliki konsekuensi negatif bagi harga diri kamu wanita. Nah, George Herbert Mead mengatakan bahwa yang pertama kali menyarankan bahwa harga diri dipengaruhi oleh seberapa penting orang lain di lingkungan kita melihat kita. Yang dimiliki wanita memiliki harga diri yang lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan dengan laki-laki. Karena harga diri adalah responsif terhadap perlakuan yang kita terima dari orang lain. Status dalam masyarakat yang lebih besar, banyak yang akhirnya merasa bahwa mereka tidak berarti pasti sesuai dengan standar masyarakat gitu. Contohnya seperti di negara-negara seperti India dan Malaysia, di mana perempuan diharapkan untuk tetap berada di rumah dalam peran mereka sendiri masing-masing sebagai istri, ibu. Nah, dalam hal ini perempuan memiliki konsep diri paling negatif. Sebaliknya, di negara-negara seperti Inggris dan Finlandia, di mana perempuan lebih aktif dalam angkatan kerja dan statusnya. Nah, perbedaan antara perempuan dan laki-laki lebih sedikit karena
Anggota dari masing-masing jenis kelamin cenderung menganggap diri mereka sama-sama menguntungkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika wanita dikecualikan dari arena kehidupan yang penting, mereka akan memiliki konsep diri yang lebih buruk daripada laki-laki. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang self-presentations atau presentasi diri. Jadi, presentasi diri ini mengacu pada keinginan untuk menunjukkan image pribadi yang diinginkan baik kepada khalayak pribadi maupun khalayak umum. Pada suatu ketika, kita ini akan menunjukkan image yang berbeda ketika kita sendirian dan ketika kita berada di antara banyak orang. Perilaku kita ini akan berbeda ketika kita berada di tempat yang berbeda. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh yang namanya comfort zone atau zona nyaman. Zona nyaman ini di mana kita merasa bisa melakukan apapun tanpa rasa cemas akan kritikan. Kemudian, zona nyaman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu privacy dan familiarity. Privacy, kita merasa nyaman ketika sendirian, sedangkan familiarity, kita merasa nyaman ketika kita bersama dengan orang lain atau ketika kita di antara banyak orang. Selanjutnya yaitu strategi presentasi diri. Jadi menurut Jones dan Pittman tahun 1982, strategi presentasi diri ini diartikan sebagai suatu ciri perilaku secara spesifik yang meliputi style, ekspresi nonverbal atau komunikasi dalam rangka meningkatkan kekuatan individu dalam menjalin relasi yang dirancang untuk membentuk kesan yang dimunculkan orang lain. Terdapat 5 strategi presentasi diri, yaitu ingressions, self-promotions, intimidations, exemplification, dan supplications. Yang pertama yaitu ingressions, di mana kita berperilaku dengan cara tertentu untuk disukai orang lain agar kita mendapatkan banyak pujian. Sederhananya, ingression ini bertujuan supaya individu dipersepsikan sebagai individu yang hangat, humoris, bisa dipercaya, mempesona, dan berpenampilan menarik. Yang kedua, self-promotions, yaitu di mana kita melakukan diri sendiri kepada orang lain untuk mencari pengakuan atas kemampuan tertentu yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu intimidations. Intimidation ini berbeda dengan ingressions. Jadi intimidation ini cenderung menampilkan diri sebagai figur yang kuat dan berbahaya bagi orang lain dan cenderung mengabaikan keinginan untuk disukai atau lebih memilih menampilkan kekuatan yang dimiliki agar orang lain merasa tidak nyaman. Jones dan Pittman melihat bahwa intimidator cenderung dilakukan oleh orang-orang yang kekuatannya tinggi kepada orang yang dengan kekuatan yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu exemplifications. Strategi ini untuk memproyeksikan integrasi dan bermoral baik. Begitu juga halnya individu dengan strategi ini ingin terlihat jujur, disiplin, murah hati, dan dermawan. Strategi ini memiliki kaitan erat dengan moralitas individu sehingga dibutuhkan perilaku konsisten saat memahami nilai dari perilaku yang ditampilkan, sehingga nantinya dapat dinilai layak secara moral. Strategi yang terakhir yaitu supplications. Strategi ini ketika kita berperilaku dengan menunjukkan kehilangan kemampuan. Perilaku yang tercermin adalah perilaku mengeksploitasi diri sebagai pribadi yang lemah dan bergantung pada orang lain. Individu dengan strategi ini berusaha menampilkan diri sebagai pribadi yang bergantung untuk memperoleh pertolongan dan simpati dari orang lain. Baik, selanjutnya yaitu self-verifications. Jadi menurut Swan 2005, self-verification ini di mana kita mengarahkan orang lain untuk setuju dengan pandangan kita tentang diri kita sendiri. Atau ingin orang lain itu setuju dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Dapat kita lihat contohnya seperti ilustrasi gambar di samping. Jadi terdapat pasangan dan kemudian di situ si cewek bertanya, apakah dia terlihat gemuk? Kemudian si cowok akan menjawab dengan bingung karena pertanyaan ini sederhana namun sangat sulit untuk dijawab. Atau jika dijawab itu adalah jawaban yang serba salah. Namun dalam hati si cewek, dia berkata bahwa seharusnya si cowok menjawab iya, bahwa memang dia gemuk. Mengapa pertanyaannya sederhana ini sulit dijawab? Karena FYI saja cewek itu tidak suka dikatakan gemuk. Tetapi jika si cowok itu menjawab tidak, maka si cewek akan merasa dibohongi dan itu menimbulkan terjadinya pertengkaran di dalam suatu hubungan. Baik, kembali ke materi.
Jadi menurut pandangan verifikasi diri, meskipun itu berarti berpotensi menerima informasi yang negatif tentang diri kita sendiri, kita mungkin masih ingin memiliki orang lain, terutama yang paling dekat dengan kita, melihat kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Penelitian telah mengungkapkan bahwa ketika diberi pilihan, kita lebih suka bersama orang lain yang memverifikasi pandangan tentang diri kita sendiri daripada dengan mereka yang gagal memverifikasi pandangan diri kita. Bahkan jika itu adalah hal yang tidak terlalu menyanjung atau negatif, seperti pada ilustrasi yang di atas. Selanjutnya ada social comparison atau perbandingan sosial untuk dapat mengevaluasi diri kita. Festinger menyatakan bahwa kita membandingkan diri dengan orang lain ini karena di berbagai domain dan atribut tidak terdapat patokan yang objektif untuk membandingkan diri kita, sehingga orang lain ini dianggap sangatlah informatif. Ada dua perbandingan yang dibahas di sini. Ini yang pertama ada downward social comparison atau perbandingan sosial ke bawah, dan upward social comparison perbandingan sosial ke atas. Downward social comparison atau perbandingan sosial ke bawah adalah ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain dengan kinerja yang tidak sebaik atau lebih inferior daripada diri sendiri. Sedangkan upward social comparison atau perbandingan sosial ke atas, yakni membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang kinerjanya lebih baik atau lebih superior daripada diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan karena pasti semuanya punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.